بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Ilyas, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tidak pernah merasa capek, merasa letih, lelah, sehingga jenuh di dalam beribadah dan mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah yang saya ibadahi, Bapak dan saudara-saudara sembah, Allah yang tak pernah merasa capek, yang tak pernah merasa letih atau lelah, dan tak pernah berhenti di dalam mengurusi semua makhluknya, termasuk kita yang bernama manusia. Kalaulah bukan karena anugerah Allah, manalah mungkin jantung kita bisa berdenyut. Kalaulah tidak karena karunia Allah, mana bisa nafas kita dapat berhembus. Kalaulah tidak karena nikmat Allah, mana bisa mulut kita bisa bicara, telinga kita bisa mendengar, dan seluruh organ tubuh kita bisa bergerak. Karena kita adalah insan yang lemah dan tak berdaya. Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan untuk Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan itulah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Dan wasiat yang telah disampaikan oleh khatib di awal khutbah tadi, tercantum di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya diwujudkan ketika berada di dalam masjid, tetapi takwa yang dibawa saat berada di dalam masjid sampai berada di luar masjid. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Sebab takwa adalah alat pengendali yang dapat mengendalikan manusia dari perbuatan-perbuatan jahat yang senantiasa berbisik-bisik di dalam hatinya. Banyak orang yang bertakwa ketika berada di dalam masjid, dan keluar dari masjid takwanya tertinggal, takwanya tidak dibawa, sehingga datang dari rumah membawa sendal jepit, keluar dari masjid pulang ke rumah dengan menenteng sendal kulit. Itu cirinya orang yang tak membawa takwa di mana dia berada. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Mati dengan membawa Islam, itulah hakikat muslim yang sejati. Islam harga mati. Kalau NKRI harga mati, NKRI bubar. Kau tidak ada yang kau bawa pulang untuk bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan berarti orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah tidak membela tanah airnya. Agama mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Artinya orang yang beriman cintanya kepada tanah air dibuktikan dengan kesetiaannya kepada negara di mana dia berada. Jadi tak usah ragukan kesetiaan cinta orang Islam di Indonesia terhadap NKRI. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Salawat dan salam jangan pernah lupa kita sampaikan kepada Rasulullah junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama segenap keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut-pengikut beliau, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Maka manusia yang tahu diri, dia akan patuh setia memenuhi perintah yang dibukukan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an itu sebagai penjelas, pemberi petunjuk dan pemberi penjelasan, juga merupakan pembeda dari kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Jadi kalau Al-Quran berbeda dengan di luarnya, wajar. Memang Al-Quran didatangkan oleh Allah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang KW.
Dan harga mati bagi seorang muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau Al-Quran dia sepelekan, maka iman Islamnya perlu dipertanyakan. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah nyatakan, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa lalu enggak mau mengamalkan Al-Quranul Karim, perlu dipertanyakan iman Islamnya. Masih kurang yakinkah kita? Silakan nanti pulang ke rumah masing-masing, saudara ambil Al-Quran, ambil ini kitab suci Allah ini, lihat pada surat yang ke-33 di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada saya, bapak dan saudara-saudaraku yang mengaku sebagai orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah pantas, tidaklah patut, enggak layak kata Allah, bagi seorang yang mengaku dirinya orang mukmin, wala mu'minatin, demikian juga enggak pantas bagi seorang perempuan yang mengaku sebagai seorang muslimah. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka akan mencari keputusan yang lain, mencari ketetapan yang lain selain dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya dalam Al-Quran, nggak dipakai. Pakai pendapat manusia, pakai pendapat orang, nggak pantas oleh Allah, di mana Allah nyatakan nggak pantas dia ngaku sebagai seorang yang beriman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa mengkhianati Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Itu firman Allah. Dan salah satu ketetapan Allah yang wajib untuk dilaksanakan tanpa kompromi, tanpa bargaining position for you and me, untuk kau dan aku sebagai seorang muslim, adalah di dalam mencari pemimpin. Ada sementara orang berkata, janganlah mimbar itu dijadikan sebagai arena politik. Orang yang seperti ini ingin memisahkan antara urusan negara dengan urusan politik. Khatib tidak boleh berpolitik, tapi khatib harus tahu politik. Kalau tidak, nanti khatib tidak mengerti, akan mudah terjerumus. Saudaraku sekalian, jangankan milih pemimpin, saudara mau milih jodoh saja ada tuntunannya. Mau makan saja ada tuntunannya dalam agama kita, makan makanan yang mana yang haram dan mana yang halal. Terlepas dari hukum, saya, bapak dan saudara mau makan pisang goreng saja pasti kita milih pisang goreng yang mana ini, yang
layak untuk dibeli sama saya untuk dimakan. Apalagi berbicara tentang urusan pemimpin. Baik pemimpin secara formal maupun informal. Kehidupan berjamaah Jumat pada hari ini merupakan contoh dari kehidupan bermasyarakat di luar masjid. Orang kalau sudah masuk masjid, seluruh atributnya dia tanggalkan dan tinggalkan. Biarpun dia lurah, kalau datang belakangan di belakang. Tidak ada perlakuan istimewa karena dia pejabat lalu harus di depan. Yang mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, saudaraku sekalian, orang yang masuk ke dalam masjid ini adalah merupakan masyarakat kecil. Di dalam bermasyarakat, di dalam beribadah, ada imam, ada makmum. Di dalam bermasyarakat, ada yang namanya warga negara, dan ada yang namanya pemimpin negara. Ada yang warga dan ada yang pemimpin warga. Dalam rumah tangga ada anggota keluarga dan ada pimpinan keluarga. Untuk menjadi jamaah, siapapun boleh jadi jamaah. Untuk menjadi makmum, siapapun boleh untuk menjadi makmum. Tapi untuk menjadi imam, tidak semua orang harus jadi imam. Dia boleh menjadi imam dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh aturan agama. Tidak semaunya, tidak seenaknya dia nyelonong untuk menjadi imam. Jadi makmum, siapapun dia silahkan. Asal berdiri di belakang imam, dia adalah makmum. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Nabi memberikan pedoman. Silahu min ummati, idza fasada fasadal ummah. Ada dua kelompok di tengah masyarakat. Jika kedua kelompok itu baik, masyarakat, bangsa, dan negara akan menjadi baik. Kalau dua kelompok masyarakat ini bobrok, rusak, maka masyarakat pun akan menjadi rusak. Dua kelompok itu, yang pertama kata Rasulullah adalah al-ulama. Ulama adalah pemimpin agama, pemimpin rohaniawan yang dengan fatwa-fatwanya dapat membawa kedamaian, ketentraman kepada jamaah untuk meraih keridhaan Allah. Kalau fatwa-fatwanya dilandasi untuk mencari keridhaan Allah. Tapi kalau fatwanya sudah di luar daripada ketentuan itu, maka akan terjadi benturan. Maka kadang kita melihat ulama ini berpendapat seperti ini dan ulama ini berpendapat seperti ini. Kalau selama pendapatnya masih dilandasi oleh karena Allah, insya Allah tidak akan terjadi benturan. Masalahnya pendapatnya terkadang dikaitkan dengan pendapatannya. Itu masalahnya. Kalau dia tidak berpendapat seperti ini, nanti tidak ada pendapatan. Kalau sudah begini hanya karena pendapatan dia berpendapat, maka masyarakat akan menjadi kacau. Yang kedua adalah umara. Umara itu adalah pemimpin baik formal maupun informal. Kalau formal itu pemimpin negara tertinggi, misalnya presiden, ketua MPR, DPR, MK, MA, dan lain-lain sebagainya yang ada di suatu negara tertentu. Kalau pemimpin yang non formalnya, yang paling rendah, ya ketua RT misalnya, yang paling rendah. Kalau ketua RT-nya bagus akhlaknya, insya Allah masyarakatnya akan menjadi baik.
Maka perlu mencari pemimpin, ketua RT pun harus sesuai dengan ketentuan agama Allah. Kalau nanti ustadznya berceramah menyampaikan firman Allah seperti ini, wah ini ustadz calon radikal atau intoleran. Jauh sebelum Republik Indonesia ini ada, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ini sudah tercantum. Jauh sebelum Indonesia ada, Al-Quran sudah memprediksi. Maka ini membuktikan kebenaran daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk itu Rasulullah mengingatkan pada saya, Bapak dan Saudara, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sungguh di tengah-tengah kalian manusia ada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membuka peluang-peluang kebaikan bagi orang banyak dan menjadi pengunci kejahatan bagi manusia. Wa inna minan nasi nasan, dan ada juga di tengah-tengah kalian manusia ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kejahatan. Maka kita beruntung kalau kita punya pemimpin yang dengan keberaniannya dia berani mengambil resiko, dia menutup bumi Allah yang tadinya penuh dengan prostitusi, digusur, dibangunlah Islamic Center untuk Jakarta. Itu yang kita cari, pemimpin seperti itu. Pemimpin yang berani menolak kemaksiatan, menutup pintu-pintu kemaksiatan, dan membuka peluang diberikannya boti untuk membantu kegiatan ibadah di dalam masjid. Kita cari yang seperti itu. Dan di dalam tingkat RT pun seperti itu. Tak peduli dia saudara kita ataupun bapak kita, kalau tidak sesuai dengan aturan agama, no way for you. Tidak ada jalan untukmu untuk dipilih oleh. Sebagai peringatan terakhir, mari saya bacakan untuk bapak dan saudaraku sekalian firman Allah, nanti pulang lagi direnungkan, dibaca lagi. Karena kita sekarang harus berdalil. Kalau tidak berlalil, bisa-bisa kita ditangkap. Oleh karena itu harus menggunakan dalil sebagai landasan hukum dalam menyampaikan suatu kebenaran. Saudaraku sekalian, dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 23, Allah berfirman sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu aba'akum, janganlah kalian memilih ayah-ayah kalian, wa ihwanakum, saudara-saudara kalian. Jangan kalian pilih sebagai apa? Auliya'a, sebagai pemimpin kamu, taruhlah sebagai ketua RT-mu. Jangan kau pilih bapakmu sebagai ketua RT. Jikalau apa? Inistahabbul kufra alal iman. Kalau bapakmu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Jangan kau pilih saudaramu sebagai ketua RT kalau saudaramu itu lebih senang maksiat daripada senang ibadah. Dan saudara, di era demokrasi sekarang, one way, one man, one vote, negara demokrasi, satu orang, satu suara. Suara satu kiai sama dengan suara satu tukang mabok. Suara seorang ustazah sama dengan satu suara seorang WTS. Nggak ada beda sama suaranya. Kalau orang-orang yang benar tidak mau berkecimpung di dalam kebenaran dan membela kebenaran, turun sesuai dengan perintah Allah, kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas, kamu adalah manusia dan ditugaskan ke tengah-tengah manusia untuk mengambil bagian. Kalau orang-orang yang benar tidak mau terjun untuk menyampaikan kebenaran, maka orang yang tidak benar semakin berani untuk berbuat ketidakbenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.